Halo teman-teman, ketemu lagi di Miki Little Pastry di Tips Baking bersama Miki hari ini. Nah, untuk episode hari ini aku akan membahas sesuai judul, kita akan ngobrol mengenai putih telur. Karena kemarin waktu aku posting resep-resep yang banyak putih telur, banyak kuning telur, seperti bikin bluder, kemudian bikin lapis legit atau bikin spiku. Itu kan kita pakainya kuning telur semua tuh. Dan otomatis pasti kita ada sisa putih telurnya banyak. Nah, putih telur yang sisa banyak ini mau diapain aja sih? Sebenarnya variasinya cukup banyak ya. Mau dibikin kue, roti, cookies, dicampur di masakan bisa. Jadi variasi. Aku akan bahas mengenai menu-menu itu nanti. Pertama, sambil memulai dulu, aku akan menjelaskan sedikit mengenai si putih telur tersebut ya. Jadi kalau teman-teman sudah tahu, telur kalau kita pecah isinya adalah bagian putih dan bagian kuning. Kalau secara komposisi, kalau bagian kuning ini isinya dia lebih dominan lemak dan cairan. Jadi untuk kadar proteinnya cukup minim. Nah, kenapa biasanya kita pakai untuk cake? Kan kita pakainya yang kuning telurnya banyak nih, mau lembut otomatis karena lemaknya banyak itu. Dan cake-nya nggak terlalu mengembang. Itu yang kuning telur. Kita masuk yang putih. Kalau putih telur ini sendiri, komposisi utamanya itu adalah protein dan air. Jadi dia nggak punya kadar lemak. Selain protein dan air, dia juga mengandung nutrisi-nutrisi lain, mikronutrien. Itu teman-teman bisa searching lah untuk lebih detailnya ya, atau teman-teman yang teknologi pangan atau yang kesehatan biasanya lebih paham mengenai detail-detail nutrisi yang ada di putih telur. Cuman intinya kalau untuk si putih telur, karena dia tidak memiliki kadar lemak, otomatis banyak sekali orang yang pakai untuk diet itu dalam artian kayak protein buat yang fitness tuh, membentuk massa otot, tapi dia nggak menambah kadar lemak. Secara kalori pun, kalau si fatnya lebih sedikit, otomatis kalorinya juga rendah. Kemarin aku sempat baca di salah satu literatur, untuk satu butir putih telur kalorinya cuma 16. Nah, setelah kita ngomong soal putih telur, cara menyimpannya dulu. Jadi setiap teman-teman habis bikin si cake atau roti atau kue atau apapun lah, kan ada sisa nih, sisa putih telur. Gimana sih nyimpennya? Jadi simpennya kalau aku pribadi nih, paling mudah pakai kantong plastik seperti kantong gula ya, istilahnya kantong gula sekilo, setengah kilo, 2 kilo, terserah bebas. Teman-teman masukkan ke kantong, kemudian simpan di chiller. Tapi pastikan sebelum menyimpan, sebelum waktu proses pecah lah ya istilahnya. Jadi proses pecah itu pastikan teman-teman rapi ya, rapi dalam artian hindari memecah putih terus ada sisa-sisa kuning. Kalau mau simpan jangka panjang, seandainya ada sisa, kadang kan kuning telurnya pecah tuh, ada yang netes masuk, teman-teman kuning telurnya angkat. Karena umur simpan, kalau putih telur murni, putih telur aja yang rapi, dan kalau ada campuran kuning telurnya, yang ada kuning telur ini lebih cepat rusak atau basi. Jadi pastikan kalau mau simpan, dia dipisah benar-benar putih aja, nggak ada kuning. Kalau ada kuning sedikit-sedikit dibuang, atau mungkin ada kotoran-kotoran yang halasai itu, yang yang kental-kental kecil-kecil itu dibuang boleh, jadi biar kelihatan lebih bersih. Kemudian kalau sudah bersih, teman-teman bungkus plastik rapat, simpan di chiller. Chiller usahakan suhunya stabil, dalam artian di daerah yang tidak terlalu sering kena hawa terbuka. Misal kalau di kulkas rumah tangga, taruh aja yang di daerah paling bawah. Nah, kalau misal yang disimpan, kalau dari pengalamanku sendiri, simpan kalau yang di chiller yang dingin, putih telur itu bisa bertahan bagus, bisa sampai 1 bulan di chiller. Kondisi mentah ya. Jadi kondisi mentah bisa 1 bulan. Tapi seandainya teman-teman mau simpen yang kondisi sudah matang dalam artian dikukus atau direbus juga bisa. Cuman kalau dari pengalamanku pribadi,
Kalau setelah dikukus direbus, biasanya sih ideal cuman 1 minggu. Apalagi kalau teman-teman ngerebusnya sendiri ya, ngerebus sendiri ini dalam artian kan kemasannya kadang ada gelembung udaranya atau apa. Itu biasanya cuman seminggu, karena berbeda dengan putih telur yang mentah. Kalau sudah dikukus, dia kan sudah memadat. Nanti kalau disimpan di kulkas terlalu lama, kadar airnya ini seperti keluar. Jadi makanya kalau teman-teman nyimpan putih telur yang sudah dikukus lama, dipegang bagian luarnya kok seperti empuk-empuk, agak ngeprul, berair. Nah itu karena kadar airnya dia keluar dari si putih telur tersebut. Jadi aku lebih prefer saran disimpan kondisi mentah di plastik yang rapat. Seandainya teman-teman mau simpan di freezer, bisa nggak? Kalau dari pengalaman sih sebenarnya bisa, tapi tergantung penggunaan setelahnya. Kalau teman-teman mau bikin buat cake, aku tidak menyarankan disimpan di freezer. Karena setelah disimpan di freezer, waktu dikeluarkan, teman-teman kan towing dulu nih, dari beku sampai dia empuk lagi. Itu dia cenderung ada seperti menyerap kelembapan gitu loh. Jadi putih telurnya ini kandungan airnya sedikit lebih banyak. Entah secara detail sebenarnya lebih banyak atau dia dari dalamnya sendiri memisah. Cuman intinya kalau setelah dari freezer di towing, teman-teman kocok biasanya untuk misal bikin mereng nih, paling gampang ya dikocok ngembang. Itu ngembangnya nggak bagus kalau disimpan di freezer. Jadi hindari penyimpanan di freezer, termasuk kalau teman-teman bikin putih telur yang sudah direbus atau kukus, juga jangan disimpan di freezer, karena biasanya, siapa yang pernah pengalaman nyimpan telur di freezer, keluarnya dia bisa seperti ada rongga-rongga kecil. Nah itu karena waktu di freezer kan dia dibekuin. Waktu seperti di towing ini, dia seperti ngelepas kelembapan, jadi kayak airnya itu yang di dalam telur kayak keluar. Jadi kayak tekstur putih telur yang dikukus itu jadi kayak kering seperti berongga seperti itu. Jadi nggak bagus. Memang penyimpanan putih telur sangat disarankan simpan di chiller, suhunya stabil, dan paling bisa bertahan lama itu justru disimpan waktu kondisi mentah. Kalau dikukus umurnya justru lebih pendek. Tapi itu pun kurang lebih 1 bulan ya. Jadi secara penyimpanan teman-teman sudah tahu. Seandainya bikin hari ini, mbak putih telurnya baru diolah minggu depan, nggak masalah. Pastikan simpen chiller, putih telurnya bersih, dan kondisi masih mentah. Itu masih oke, bisa dipakai. Kita sekarang mulai masuk ke pengolahan. Ini pertanyaan yang paling sering. Kalau berhubungan sama resep, aku ngomong menunya dulu. Kalau resep, tunggu ya, bertahap. Karena olahan putih telur ini kan banyak banget. Dan aku kalau sekarang sih jadwal sudah mulai keliling beberapa luar kota, jadi memang waktunya sedikit lebih terbatas untuk bikin video yang resep. Jadi tapi jangan khawatir, aku akan usahakan tetap bikin bertahap satu persatu. Oke, kita masuk dulu aja di yang olahan pertama, yang cake paling banyak. Teman-teman bisa bikin cake itu cake atau bolu dengan putih telur. Jadi kalau biasanya cake teman-teman bikin cake-nya pakai telur utuh. Untuk cake putih telur cuman pakai putihnya saja. Untuk secara metode paling banyak digunakan itu metode sponge cake. Itu bisa jadi putih telurnya dikocok seperti biasa, putih telur campur gula, dikocok sampai dia mengembang. Setelah itu baru terigu dimasukkan, diaduk rata, dan fatnya bisa margarin, butter, atau shortening, minyak, atau juga itu tinggal dicampurkan aduk rata. Ini untuk yang cake putih telur ini berlaku dua-dua ya, jadi mau oven, mau cookies, sama-sama bisa. Bahkan nih kalau dari teman-teman dari resep standar ya, misal biasanya resep 5 telur, itu kan 5 telur putih sama kuning 250 gram. Teman-teman mau ganti langsung pakai 250 gram putih telur aja, itu bisa. Nah, cuman memang secara tekstur nanti sedikit berbeda ya. Kalau untuk cake putih telur cenderungnya karena dia kandungan lemaknya lebih sedikit, kan dia lebih banyak protein dari putih telur.
secara tekstur dia akan lebih foam, lebih mengembang, ringan. Tapi kalau dimakan dia cenderung lebih kenyal-kenyal. Seperti kalau kita makan putih telur, digigit kan kenyal-kenyal. Nah, tapi nggak sepadat putih telur yang itu ya. Jadi cake kalau kita bandingkan antara cake dengan putih telur atau cake dengan telur utuh, perbedaannya di sana. Dia lebih ringan, lebih kenyal-kenyal, dan kalau secara rasa sih lebih plain kalau aku bilang. Karena kalau dengan telur utuh kan ada kuningnya, ada gurih-gurihnya. Kalau dengan putih telur aja lebih plain. Biasanya sih banyak digunakan untuk yang alergi kuning telur atau gimana. Nah, itu mungkin detail lah teman-teman yang lebih tahu. Nah, kita masuk yang menu kedua, itu jenis-jenis cookies. Jenis-jenis cookies juga bisa dibuat dengan putih telur. Kalau yang paling umum cookies itu meringue, scampies, itu teman-teman tahu ya, yang kecil-kecil, biskuit. Biasanya warnanya ada yang warna-warni, merah, kuning, hijau. Itu dia digigit bisa keras, terus kempus-kempus, rasanya manis-manis. Itu masuk kue kering juga. Itu bikinnya dari putih telur, kemudian ditambahin gula sedikit-sedikit, dikocok sampai jadi mengembang meringue. Setelah itu dispuit di loyang, terus teman-teman panggang suhunya cukup rendah, biar warnanya dia bisa pucat. Kalau seingatku, aku harus lihat contekan lagi pastinya. Itu panggangnya biasanya sih panggang awal sekitar suhu 140. Kurang lebih cuman berapa ya? 15-20 menit kalau nggak salah. Untuk bentuk kokoh dulu, terus setelah itu teman-teman suhunya kecilkan. Bisa 80-100 derajat, cuman untuk mengeringkan biar dia tidak tambah coklat. Dan itu bikinnya butuh waktu agak lama, karena kita benar-benar mau mengeringkan aja. Kalau cookies lain, yang aku biasa bilang mirip cookies ya, macaron juga base-nya dari putih telur, cuman bedanya kalau di macaron dia ada tambahan gula sama tambahan base-nya biasanya pakai almond bubuk. Itu prinsipnya kurang lebih sama. Nah, kemudian setelah itu cookies lain apalagi ya? Oh ya, lidah kucing itu biasa juga dibuat dengan putih telur aja atau almond crispy yang oleh-oleh tipis tuh, tipis-tipis. Aku pernah bikin videonya sih, resepnya kalau mau ada yang mau lihat. Itu juga biasa dibikin dari putih telur aja. Lanjut menu ketiga di roti. Roti biasanya juga pakai putih telur, banyak nih. Kayak kemarin waktu aku praktek bikin roti tawar dengan Yudane Tangsong, banyak yang tanya nih, chef telurnya kok cuma putih telur aja, nggak pakai telur utuh? Ya memang, kalau untuk resep roti tawar yang biasa aku buat, biasanya itu lebih suka pakai putih telur aja. Kenapa? Karena biar roti tawar itu hasilnya bisa lebih putih. Udah pakai putih telur aja, tambah susu, kemudian kasih mentega butternya pakai shortening yang putih. Itu nanti hasilnya pasti jadi lebih putih dan seratnya bisa halus. Nah, untuk jenis-jenis roti lain yang menggunakan putih telur itu biasanya burger bun. Burger bun kalau teman-teman beli ada yang kemasan sudah jadi, bisa mulus, dalamnya putih. Itu seringkali mereka pakai putih telur aja. Kalau secara cost kan putih telur aja lebih murah nih dibandingkan dengan telur utuh. Warnanya juga lebih putih. Sama juga selain burger bun, hotdog bun, keduanya itu adonannya kurang lebih sama, mirip-mirip seperti roti tawar, cuman bentuknya aja yang berbeda. Nah, kelebihan kalau roti teman-teman pakai cuman putih telur, satu, dia secara tekstur akan lebih kokoh. Jadi adonan, kalau teman-teman yang biasa buat adonan dengan telur utuh, dipegang ini sedikit lebih lemas, sedangkan kalau pakai putih telur aja itu bisa lebih kenyal-kenyal gitu. Jadi waktu dipegang, dibulet-buletin, itu kerasa lebih firm, lebih kenyal. Itu kelebihan pakai putih telur. Dan juga prinsipnya seperti untuk roti tawar, kalau dia pakai putih telur, dia nanti bentuknya bisa lebih kokoh, kotak. Jadi kotaknya cenderung lebih rapi. Itu kelebihan pakai putih telur. Selanjutnya olahan snack lain. Apa nih, ada yang bisa nebak? Puding busa. Nah, sebelumnya kadang aku udah lama sih nggak bikin puding busa ya, tapi
Begitu diingat bikin adonan putih telur, oh iya bikin puding busa. Kalau teman-teman ada yang tahu, kalau di daerahku paling sering puding busa ini dibikin 3 lapis. Jadi yang bawah dari cake, tengahnya puding busa, yang kebus-kebus ke atasnya pakai agar-agar. Nah, kita bikin yang bagian tengahnya ini dari putih telur. Jadi kalau bawahnya teman-teman mau pakai yang lembut, jadi adonan cake-nya lebih ke arah spiku, kan ada sisa tuh si putih telur. Putih telurnya dibikin untuk lapisan busanya. Untuk bikinnya cukup mudah juga. Kalau resep aku belum buat, tapi secara umum jadi teman-teman bikin dulu mereng. Mereng dalam artian putih telur tambah gula. Biasanya tambahin juga sedikit lemon atau cream of tartar ini untuk penstabil aja, karena yang dikocok putih telur. Nah, putih telurnya dikocok dulu ngembang sampai dia foam bagus. Setelah itu dicampurkan sama teman-teman bikin adonan agar-agar. Jadi air sama agar-agar gula dipanaskan dulu sampai larut. Biasanya sampai mendidih sekali. Kalau mau dicampur putih telur, aku biasanya suka setelah mendidih biarkan dulu. Biarkan suhunya dia nggak kondisi mendidihnya ya agak turun sedikit lah. Hangat cenderung panas. Setelah itu si putih telur dimasukkan, diaduk rata. Nanti kalau sudah tercampur rata, dia ngikat langsung. Selama dia masih kondisinya hangat, itu langsung dituang di loyang, dicetak di atasnya cake. Jadi kalau bikin puding busa ini kondisi nyampurnya harus masih kondisi agak sedikit hangat, biar hasilnya lebih halus. Kalau adonan agar-agar teman-teman terlalu dingin, justru biasanya bikin bergerindil. Jadi itu salah satu tips puding busa. Tapi kayaknya menarik tuh. Nanti next coba aku akan bikin resepnya untuk puding busa. Lanjut, kita masuk menu masakan. Jadi ini yang biasanya paling mudah diaplikasikan. Jadi si putih telur ini aku suka rebus dulu. Rebus atau kukus, kalau sudah padat kan nanti tinggal dipotong-potong kotak sesuai selera. Kalau umum biasanya butuh buat cemilan sih. Aku gampangnya si putih telur tinggal dilabur tepung, digoreng. Itu bisa buat snack. Atau misal kalau lagi di rumah ada sisa putih telur daripada pecah telur lagi. Apalagi jujur sih kalau makan telur utuh kan kadang banyak yang kuningnya nggak suka tuh karena seret. Jadi putih telurnya dikukus, dipotong kotak-kotak, itu pengganti telur. Nah, biasanya bisa dicampur ke aneka macam masakan. Kalau misal seperti di Jawa Timur, aku biasa bisa campur di kare, gulai, Bali. Ya agak ngaco dikit sih, tapi seriusan enak. Jadi kalau teman-teman yang istilahnya masakan yang pakai telur, itu putih telur ini bisa direbus, diaplikasikan, dicampur. Apalagi kalau di rumah ada yang kalau makan telur kan ada kuningnya, telur rebus. Makan udah dimasakin susah-susah, telurnya dibelah, kuningnya dibuang. Padahal ya salah satu kandungan gizi kalorinya kan di kuning telur itu juga banyak. Daripada sayang dibuang-buang, teman-teman beli putih telurnya aja, direbus. Jadi yang dimakan khusus putih telurnya aja. Oke, jadi untuk masakan cukup bebas ya, cukup banyak pilihannya. Lanjut untuk pendamping dessert biasanya. Kalau tadi sempat cake, cookies, roti, kemudian puding, terus masakan juga. Pendamping lain mungkin teman-teman biasa beli pie, lemon meringue tartlet. Jadi lemon pie yang atasnya ada putih-putihnya tuh, yaitu putih-putih itu pakai mereng dari putih telur. Jadi untuk nah, ini pertanyaan lagi, mereng putih telur biasanya mentah apa matang? Itu sebenarnya bisa diatur. Jadi kalau misal teman-teman nggak masalah, selama putih telur ini kondisinya masih bagus, masih seger, itu dipakai langsung bisa. Tapi kalau mau lebih aman itu dalam artian dia dihangatkan sampai kalau nggak salah suhu 60 atau 70. Jadi intinya untuk mematangkan telur itu baru dikocok jadi mereng, itu juga bisa. Nah, metodenya ini istilahnya ada dua macam. Jadi
French meringue sama Italian meringue. Kalau yang mentah tadi itu si French meringue. French meringue itu cara bikinnya lebih praktis. Jadi putih telur, kemudian ditambahin gula sedikit-sedikit sambil dikocok sampai dia berbusa, sampai dia mengembang kaku kental. Kekentalannya ini kan bisa 3 macam, bisa soft peak, medium peak, sama hard peak. Jadi itu beda-beda tergantung keperluan. Sedangkan kalau Italian meringue karena dipanaskan. Jadi prinsipnya itu si gula kan ada bagiannya putih telur sama gula. Gulanya ini teman-teman panaskan dulu sampai dia soft boil. Soft boil itu dalam artian dia nyampe suhu kalau nggak salah 113 derajat Celcius. Jadi mendidih di atas air lah ya. Tapi warnanya dia biasanya masih putih, tapi udah bergelembung. Jadi seperti mendidih tapi warnanya belum kuning. Kalau soft boil ini harus pakai termometer biar lebih aman. Nah, kalau sudah si gula teman-teman cairkan dulu sampai dia suhunya sekitar 100-103 kalau nggak salah. Itu teman-teman sambil kocok putih telur. Jadi putih telur dikocok perlahan sampai dia berbusa. Sambil nunggu putih telur berbusa, si gula ini kan suhunya akan dipanaskan naik terus tuh sampai di 113, matikan api, terus dituang ke si kocokan putih telur. Jadi sambil dikocok sambil dituang. Jadi nuangnya gulanya panas. Nah, itu sambil dikocok, nanti udah tuang semua, kocok aja sampai dia kaku, bisa soft, medium atau hard peak. Itu nanti jadinya Italian meringue. Bedanya apa? Biasanya sih kalau Italian meringue dia lebih firm, lebih stabil karena ada pemanasan. Termasuk juga Italian meringue ini kan ada pemanasan, jadi lebih matang. Jadi kalau orang-orang yang khawatir kalau putih telurnya nggak fresh atau nggak apa, lebih aman Italian meringue. Cuman memang lebih susah. Itu buat catatan. Atau kalau tergantung aplikasi di produk. Jadi banyak jalan menuju Roma, banyak kemungkinan lain. Kalau teman-teman bikin topping seperti lemon meringue tartlet atau bikin baked Alaska, pakai French meringue nggak masalah. Jadi teman-teman topping di atasnya. Kemudian setelah itu teman-teman pakai blow torch yang biasa buat bakar tuh. Nah, di blow torch jangan apinya terlalu gede. Jadi dia nggak langsung begitu didekatkan ini dia langsung gosong. Jangan. Jadi posisi torch ujungnya ini sama si kue itu dia kurang lebih sekitar mungkin biasanya sekitar 10 cm kali ya, 5-10 cm ujungnya. Jadi ujung api disentuhkan ujungnya seperti kita memuas, jadi dipuas, si putih telur dipuas, itu nanti warnanya dia mulai coklat pucat. Jadi jangan sekali di satu tempat diem gini, nanti gosongnya satu titik. Jadi teman-teman geser, seret seperti mewarnai lah, gampangnya seperti itu. Itu nanti juga membantu mematangkan si putih telur yang dibikin French meringue. Nah, itu prinsipnya ya, jadi mematangkan, jangan khawatir, itu juga bisa. Nah, kalau menu-menunya sudah, semua menu-menunya udah omongin, yang secara garis besar lah ya, kalau detail teman-teman lebih jago. Mungkin ada teman-teman yang pernah bikin olahan putih telur lain yang belum aku sebutin, tulisin di bawah, kita biar share, bisa mungkin teman-teman lain yang dengar atau baca bisa lihat, oh iya ya, ini mungkin ada siapa yang komen bikin ini juga bisa, mereka lihat baca, oh iya ya, bener juga bikin itu. Jadi bisa ya kita share pengetahuan lah ya di sini. Oke, kalau sudah menu-menunya sudah, sekarang yang penting kalau teman-teman untuk jualan, otomatis putih telur juga harus dihitung secara costing atau biaya. Biarpun si putih telur yang teman-teman dapat itu, misal nih bikin spiku, kan ada putih telur sisa, biasanya nggak kepake, dibuang atau dikasihin tetangga atau kemana lah. Jadi kalau teman-teman mau jual dalam artian dijadikan produk, entah itu masuk di roti,
cegukan. Entah itu masuk di roti, entah di cake, atau di cookies, atau apapun. Kalau dijual, cost-nya harus dihitung juga. Cara ngitung cost-nya paling gampang. Teman-teman lihat untuk pasaran. Karena beda daerah. Ya, kalau yang nonton di channel YouTubeku ini kan cukup tersebar luas ya. Dari yang di daerah Pulau Jawa, di Jawa Timur, Malang, kemarin ada juga yang di Semarang, Bandung, Bogor, Jakarta, itu juga banyak yang komen. Terus sempat ada yang di daerah Sumatera, waktu itu di Aceh, Medan ada juga yang komen. Terus sampai Jayapura pun ada, bahkan ada yang di Belanda juga. Nah, kan masing-masing tempat nih, itu kan harga putih telurnya bisa berbeda. Jadi teman-teman cek, kalau misal ada nih di pasar daerahnya teman-teman ada yang jual putih telur mentah, itu teman-teman cek harganya, mereka jualnya 1 kilo berapa, itu yang teman-teman pakai untuk patokan. Itu yang secara umum. Tapi seandainya nih di pasar dekat teman-teman nggak ada yang jual, kan nggak bisa cek harga. Biasanya patokan yang paling umum dipakai itu harganya 1 kilo untuk putih telur itu harganya setara setengah kilo telur yang masih ada cangkang. Jadi nih contohnya, jadi kalau 1 kilo telur sekarang di pasaran kan lagi agak naik nih ya, mungkin sekitar 27, 28 kemarin aku beli. Berarti kalau teman-teman beli telur 1 kilo 27.000 lah, kita ngomong 27.000. Kalau teman-teman hitung untuk putih telur saja, tanpa cangkang nih, putih telur aja 1 kilo biasanya dihargai setengahnya, jadi 13.500. Kurang lebih seperti itu. Apalagi kalau teman-teman putih telurnya sisa dari hasil olahannya teman-teman sendiri, cara paling gampang dihitung itu, dianggap setengah itu masuk untuk costing. Nah, kalau ditanya, kan sebenarnya udah masuk costingnya yang spiku. Nggak masalah, itu bonus karena teman-teman bikin pengolahan sisa bahan, jadi itu masuk di bonus, nggak masalah. Atau kan kita juga jaga-jaga, belum tentu kalau misal nih teman-teman bikin, ini lagi musimnya tren spiku, bikin spikunya banyak, sisa putih telurnya kan banyak, teman-teman bikin cake putih telur, hasilnya banyak, masih putih telurnya gratis. Tapi suatu saat kalau teman-teman jualan, kan belum tentu selamanya produksi spiku bisa lebih banyak daripada si cake putih telur. Ada kalanya kalau misal lagi tren, banyak yang suka nih cake putih telur, kan teman-teman harus bikin produksi cake putih telur lebih banyak dibanding spiku. Nah, nanti putih telurnya kalau misal teman-teman nggak punya yang dari pengolahan, kan harus teman-teman beli sendiri. Kalau di awal teman-teman tidak hitung kos, nanti saat masuk di fase yang tadi, yang tidak bisa dapat sisa putih telur, teman-teman akan bingung sendiri ngitung kos karena akan harus beli dari luar. Jadi pastikan kalau jualan dihitung dulu dari awal, biarpun putih telurnya dapat dari sisa. Nah, jadi kurang lebih seperti itu untuk costingnya. Mungkin sampai di sini aja shareku mengenai si putih telur. Untuk resep-resepnya ditunggu ya, aku akan usahakan bikin secepatnya, bertahap nih karena bikinnya satu-satu, dan ya putih telur kan banyak ya, mungkin aku akan perwakilan lah beberapa yang umum. Jadi mohon ditunggu ya, bersabar. Oke, mungkin sampai di sini aja teman-teman. Kalau masih ada yang bingung, jangan khawatir, terus aja di komen, aku akan bantu jelaskan secepatnya, aku akan balas. Kemudian kalau ada tips-tips yang teman-teman ingin request, gak apa-apa tulis juga, nanti aku sambil tampung karena memang ada dari teman-teman kemarin udah banyak masukan, terima kasih banget. Itu nanti aku bertahap aku bikin satu-satu. Jadi materinya memang ya sambil dikumpulkan bertahap nih, karena memang ada yang harus belajar dulu, harus cari info lebih banyak, ada mungkin yang sudah tahu, udah siap, segala macam. Nah, oke teman-teman, kalau misal ada merasa video ini bermanfaat, jangan lupa klik like dan subscribe, atau mungkin di-share juga buat teman-teman lain yang sekiranya mungkin pingin tahu, pingin belajar, bisa di-share juga. Terima kasih sudah nonton video ini sampai akhir. Tetap jaga kesehatan, tetap semangat baking.
baking terus. Sampai ketemu di episode selanjutnya. Dadah!